Selamat bertemu kembali pada Marurat Arta Channel. Pada hari ini kita kembali pelajaran kita Microsoft Excel. Materi yang kita pelajari pada hari ini adalah Microsoft Excel tentang fungsi if. Ya, Microsoft Excel tentang fungsi if. Fungsi if ada beberapa bagian di sini kami buat. Ada level 1, level 2, kemudian level 4. Artinya level itu adalah jika fungsi if-nya 1 kita sebutkan dengan level 1. Jika fungsi if-nya 2 kita sebutkan dengan level 2. Dan jika fungsi if-nya level 3 kita sebut level 3. Dan juga fungsi if-nya 4 kita sebut dengan level 4. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi if? Mari perhatikan. Di sini kami sudah siapkan tabel, ya. Tabel yaitu nomor, kemudian nama, jenis kelamin dan juga keterangan. Nah, di sini jika dia P maka dituliskan adalah pria, dan jika dia wanita, W adalah wanita. Maka perhatikan bagaimana cara penggunaannya. If buka kurung, ya. Kemudian kita sorot yang menjadi kondisi yang menentukan P atau W atau pria dan wanita. Jika E8 sama dengan P, maka dia adalah pria. Kemudian jika tidak adalah wanita. Perhatikan, jika E8 tentunya adalah kolom dan baris, kolom E dan baris 8 yang akan kita ujikan terhadap fungsi if kita. Jika dia berisikan P maka dia adalah pria, dan jika W maka dia adalah wanita. Nah, kemudian perhatikan P dia pakai tanda kutip dan pria juga wanita pakai tanda kutip. Kenapa demikian? Karena dia adalah karakter huruf. Karakter huruf. Kemudian perhatikan ada buka kurung, kemudian ada tutup kurung, dan ada titik koma, ya, titik koma. Jangan salah menggunakannya. Kemudian di enter, hasilnya adalah pria. Nah, untuk mempermudah pencarian kita langsung bisa mengcopy rumus yang kita gunakan seperti sudah pernah kita pelajari bagaimana mengcopy rumus. Di copy, kemudian kita pilih tempat kemana dikopikan, dan di sini sudah kita buat dari baris 2 sampai baris 10 untuk tabel kita. Nah, perhatikan kita copy, klik kanan, kemudian paste. Nah, perhatikan hasil daripada penggunaan rumus fungsi if kita, ya. W, kemudian P itu adalah pria tadi, W adalah wanita, kemudian P pria, kemudian W wanita, dan juga P adalah wanita. Ini adalah fungsi if level 1, di mana if-nya hanya satu, ya, hanya ada satu if, ya, ada satu if. Kemudian jika if ini benar maka perintah 1 dilakukan. Perintah 1 itu adalah pria. Kemudian jika kondisi yang diuji ini bukan P, berarti kemungkinan adalah W, maka dia adalah wanita. Ya, demikian fungsi if level 1 yang sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk fungsi if level 2. Fungsi if level 2 berarti ada if-nya 2. Nah, nih, perhatikan. Kalau tadi level 1 hanya satu if, sekarang ada 2 fungsi if yang kita gunakan. Nah, perhatikan di sini kami sudah sediakan ada tabel nomornya, kemudian nama, kemudian sama seperti tadi ya, jumlah kehadiran, kemudian keterangan. Ada 60, 55 dan seterusnya. Itu adalah kehadiran. Nah, di sini kita sudah buat ketentuannya. Yang mau kita uji itu adalah jika kehadirannya 75 dan seterusnya, dia adalah rajin. Tapi jika kehadirannya 60 dan seterusnya, dia cukup. Kemudian jika di bawah 60 dia adalah malas. Nah, tentunya nanti di sini 60 sampai 74. Tentunya di sini 60 sampai 74 itu adalah cukup. Kemudian malas adalah 50.
bawah 60. Mari kita masukkan fungsi if-nya, mulai dengan tanda sama dengan, kemudian buka if, buka kurung. Nah, yang kita uji adalah E31. Jika E31 di sana tadi lebih besar sama dengan 75, titik koma otomatis, kemudian dia adalah rajin, ya. Kemudian titik koma, masuk lagi fungsi if-nya, satu lagi fungsi if yang kedua. Jika E31 lebih besar sama dengan 60, otomatis 60 sampai 74 seperti sudah kita terangkan tadi, ini adalah kehadirannya cukup. Kemudian titik koma kembali. Jika tidak dia adalah seorang yang malas, ya. Perhatikan if-nya ada dua, otomatis buka kurung ada dua, if-nya ada dua, kemudian ini satu dan ini buka kurung otomatis ada dua, makanya tutup kurung di sini dua. Kemudian tetap seperti tadi. Yang kita uji adalah kondisi dari E31, apakah dia lebih besar atau sama dengan 75. Sedangkan di sini E31 apakah lebih besar atau sama dengan 60. Jika dia demikian maka cukup, dan jika tidak, ya, tidak 75 lebih besar atau tidak lebih besar daripada 60, maka dia adalah malas. Perhatikan 60 di sini adalah cukup. Mari kita copy kembali, klik kanan, ya, klik kanan copy, kemudian kita pindahkan, kita punya kursor di mana mau dikopikan, kemudian klik kanan, pasti. Nah, perhatikan 55 adalah malas, 45 juga malas, 78 adalah rajin, 70 rajin, 67 adalah cukup, ya. Kemudian 85 rajin, 65 adalah cukup, ya. 100 adalah rajin. Itu hasil dari fungsi if yang level 3, level 2. Nah, kemudian contoh yang kami siapkan adalah fungsi if yang level 4, artinya if-nya ada 4, ya. Ini kami sengaja buat, tidak kami buat untuk level yang 3 atau fungsi if-nya 3, ya, biar jangan terlalu banyak waktu yang kita gunakan. Mari kita perhatikan, di sini kita sudah siapkan tabel, ya. Di sini sudah kita siapkan tabel. Perhatikan, kita sudah buat di sini kondisi yang akan kita uji. Lebih besar 80, dia adalah nilai A. Lebih besar daripada 70, otomatis sampai di bawah 80 otomatis, ya. 70 sampai 79 itu adalah B. Kemudian 60 sampai 69 dia adalah C. 50 sampai 59 adalah D. Lebih kecil daripada 50 adalah E. Nah, perhatikan, kita mencoba rumus matematika dulu untuk mencari nilai rata-ratanya, ya, nilai rata-rata untuk rumus ini. Di sini kita masukkan rumus untuk mencari nilai rata-rata. Perhatikan bagaimana caranya, ya. Untuk nilai tugas itu biasanya dibuat 20%. Kita buka kurung dulu. Nilai tugas itu berada di E3 dikalikan dengan 20%. 20% itu kurung, kemudian tambah, buka kurung lagi kembali. UTS itu ujian tengah semester itu biasanya dibuat 30%. 30% itu kurung otomatis, kemudian buka kurung lagi kembali, ditambah untuk nilai UAS, nilai ujian akhir semester itu dikalikan 50% biasanya. Nah, tutup kurung, kemudian di enter. Perhatikan nilai rata-rata mereka adalah sebesar 74,4%. Nah, kita copy kembali, klik kanan copy, kemudian rumus kita pindahkan ke bawah lagi untuk tempat yang pengkopian. Kemudian klik kanan kembali, kemudian di paste. Perhatikan nilai rata-ratanya adalah seperti berikut. Nah, ini adalah nilai rata-rata yang sudah kita menemukannya. Kemudian kita coba tengahkan, ya. Nah, perhatikan ada 74, ada 48,5, 66 dan seterusnya. Nah, kita sekarang menentukan nilai huruf kita masukkan dengan fungsi if dengan label 4, ya. Ada 4 if-nya. If buka kurung, kita mulai dari H53. Jika ini adalah lebih besar atau sama dengan
sama dengan 80, maka katanya tadi dia nilai A. Ya. Kemudian titik koma seperti biasa. Jika H53 lebih besar atau sama dengan 70, ya. Mari kita berikan nilainya adalah B. Nilai B. Kemudian titik koma kembali. Jika H53 lebih besar sama dengan 60, maka dia adalah bernilai C. Kemudian jika H53 lebih besar atau sama dengan 50, titik koma, maka dia adalah bernilai C atau bernilai D. Bernilai D. Kemudian titik koma, kita akan masukkan kembali nilai E. Ya, berapa if-nya? Ada 4, berarti duduk kurung sudah 4. Ya, 3, 1 lagi 4. Enter. Nah, perhatikan 74,4 ya, lebih besar atau sama dengan 70, dia lebih. Perhatikan dia adalah nilai B. Nah, untuk melihat hasil berikutnya kita copy, kemudian pindahkan kamu punya kursor di bawahnya yang akan di copy kemana tujuan pengkopian kita, di drag, kemudian di klik kanan paste. Nah, perhatikan ini adalah nilai yang sudah kita dapatkan. Coba kita tengahkan dulu biar lebih jelas dia. Kita tengahkan. Perhatikan 74 di 48,5 adalah E, itu adalah di bawah 50 ya tadi ya. Kemudian 66,8 adalah C, kemudian 75,4 B, 83,4, 85,5 itu adalah A, 58,5 D, 64,8 C, kemudian dan seterusnya. Nah, keterangan di sini masih ada lagi untuk menyatakan lulus atau tidak lulus. Di sini nilai A pasti lulus, B juga lulus, C lulus ya. Kemudian D itu dianggap tidak lulus, sama E juga dianggap tidak lulus. Sekarang kita menentukan keterangan lulus atau tidak lulus itu dengan fungsi if level 1, if buka kurung. Tentunya kita masuk dari nilai rata-rata. Apakah nilai rata-rata lebih besar daripada 60? Ketentuannya adalah 60. Kemudian tanda kutip itu kita sebutkan lulus. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 60, dia kita sebutkan lulus. Jika tidak, berarti dia tidak lulus. Artinya tidak lulus kalau nilai rata-ratanya di bawah 60. Coba kita tekan enter. Ya, B otomatis lulus atau 74,4. Kita copy, klik kanan, ambil copy, kemudian kita sorot kembali. Kemudian seterusnya adalah klik kanan paste. Nah, perhatikan nilai 58 atau D itu adalah tidak lulus. Ada berapa orang tidak lulus? Ada 3 orang yang tidak lulus. Nah, demikian fungsi if yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Mari jangan lupa mengklik like, kemudian mengklik subscribe untuk semakin menambah semangat kami membuat video-video pelajaran berikutnya. Dan ingat, like, subscribe itu tidak dibayar. Terima kasih, jangan lupa menyimpan pekerjaan kita, klik save atau Ctrl S. Demikian, terima kasih telah menonton video kami, sukses selalu.